Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 dari kelas Bioda 9 ingin mempresentasikan hasil resensi film kami yang berjudul Surviving the Search, Hostile Planet. Dan ini adalah anggota kelompok kami, ada 10 anggota kelompok. Sinopsis, film Surviving Desert adalah film dokumenter yang menggambarkan perjuangan luar biasa makhluk hidup bertahan di lingkungan gurun yang panas, kering, dan penuh tantangan. Dipandu oleh Bear Grylls, film ini menampilkan adaptasi menakjubkan, bagaimana hewan seperti unta, citah, dan kumbang namib dalam menghadapi suhu ekstrim dan kelangkaan air. Selain menunjukkan keindahan alam dan ketangguhan alam, dokumenter ini juga menyampaikan pesan kuat tentang dampak perubahan iklim yang mengancam keseimbangan kehidupan di gurun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ulasan secara umum, yang dimana film dokumenter ini mengeksplorasi kehidupan hewan di gurun terpanas di dunia, seperti gurun Namibia, Kalahari, Sonoran, Sahara, dan Australia, melalui ritme 1 hari penuh dari fajar hingga malam. Dokumenter menekankan matahari sebagai penguasa absolut yang memaksa setiap spesies untuk menyesuaikan timing, fisiologi, dan perilaku untuk bertahan hidup. Dokumenter alam, ia adalah laboratorium hidup yang menampilkan prinsip dasar biologi dalam skala paling ekstrim, dengan matahari sebagai antagonis utama. Film ini menggambarkan evolusi melalui adaptasi semut hot rod dan kanguru merah yang bertahan dari kematian massal. Lalu lanjut ke homeostasis. Homeostasis mengacu pada keadaan di mana organ dan sistem organ hewan terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan internal dan eksternal untuk mempertahankan keadaan stabil. Contoh kondisi internal yang dipertahankan secara homeostasis adalah kadar glukosa darah, suhu tubuh. Mekanisme homeostasis menjaga tubuh dalam keseimbangan dinamis dengan terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan yang dihadapi sistem tubuh. Bahkan beberapa hewan yang tempatnya tidak aktif juga mempertahankan keseimbangan homeostasis ini. Proses yang mempertahankan homeostasis kedua faktor ini disebut termoregulasi dan osmoregulasi. Tujuan homeostasis adalah mempertahankan keseimbangan di sekitar nilai tertentu dari beberapa aspek tubuh atau sel-selnya yang disebut. Ketika terjadi perubahan pada lingkungan hewan, penyesuaian harus stabil. Di resensi film ini juga membahas evolusi organisme gurun melalui seleksi alam. Organisme gurun ini juga nyediain studi kasus yang luar biasa mengenai bagaimana tekanan lingkungan yang ekstrim mendorong evolusi menghasilkan makhluk yang cerdik dan tangguh. Dari proses evolusi ini adalah seleksi alam, di mana sifat-sifatnya itu paling cocok buat bertahan hidup di lingkungan gurun yang keras, yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan adapun adaptasi sebagai hasil evolusi lintas generasi. Spesies yang yaitu berupa satu hidup malam hari. Banyak spesies menggunakan strategi bertahan hidup pamungkas terhadap matahari dengan mengatur waktu hidup mereka untuk menghindari hampir seluruhnya. Yang kedua, menghindari panas permukaan. Kadang berhidung sekop menghindari terbakarnya kaki dengan menari. Lalu, semut hot rod bergerak sangat cepat sehingga mereka menciptakan angin pendingin. Yang ketiga, mencari atau membuat naungan. Kayak kanguru merah secara naluriah mencari naungan yang dapat mengurangi energi matahari sebesar 80%. Lalu yang terakhir ada survival dan pewarisan sifat. Baik, dalam video juga terdapat beberapa struktur yang terkandung. Yang pertama ada lingkungan gurun. Hal ini menjelaskan kekerasan kondisi gurun, panas ekstrim, sedikit air, lingkungan yang tampak mati yang berfungsi mengatur konteks mengapa gurun dianggap lingkungan ekstrim. Yang kedua, ada
faktor keberlangsungan hidup spesies di lingkungan ekstrim. Hal ini bertujuan untuk memberi contoh nyata adaptasi kehidupan di gurun, sehingga penonton mengerti mekanisme bagaimana makhluk mengatasi tantangan seperti panas, kekurangan air, predator, dan lanskap keras. Yang ketiga ada faktor tekanan dari perubahan iklim dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa gurun menjadi semakin ekstrim. Yang terakhir ada strategi untuk bertahan hidup. Dan di video tadi juga film resensi terdapat juga interaksi. Yang mana interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen lain dalam ekosistem. Dibagi menjadi dua, yaitu interaksi biotik dan interaksi abiotik. Interaksi biotik adalah hubungan makhluk hidup dengan makhluk yang lain yang mencangkup predasi, kompetisi, kooperasi, dan simbiosis. Sedangkan interaksi abiotik adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Video yang kami amati terdapat juga makhluk hidup yang melakukan predasi. Dalam video dibuktikan dengan elang memangsa kelelawar. Yang kedua adalah kompetisi. Dalam video dibuktikan dengan kompetisi meerkat dan ular kobra Tanjung untuk mempertahankan wilayah. Yang ketiga adalah kooperasi, yaitu interaksi antar individu dari spesies yang sama yang bekerja sama untuk keuntungan bersama. Dalam video dibuktikan sekelompok elang haris bekerja sama untuk berburu. Yang keempat adalah simbiosis. Nah, dalam video itu tidak ada interaksi simbiosis. Karena dalam gurun itu biasanya lebih ditonjolkan dengan adanya interaksi predasi. Kemudian interaksi dari abiotik yang dibuktikan dengan adanya anjing laut yang akan kembali ke laut saat suhu di gurun itu meningkat. Yang kedua adalah segerombolan kelelawar yang mulai keluar dari gua saat menjelang malam. Dan yang ketiga adalah laba-laba dancing white lady yang melindungi diri dari panas dengan membangun rumah di pasir dengan jaringnya. Baik, selanjutnya yakni diversitas. Diversitas adalah cara pemecahan masalah. Dalam hal ini, berpusat pemecahan masalah pada hewan yang hidup di gurun. Ada beberapa cara diantaranya yakni 1. Pengendalian suhu. Contoh hewan yang melaksanakan cara pengendalian suhu yakni rubah fennec dan karakal mencari makan pada malam hari untuk menghindari suhu panas yang berlebih. Selanjutnya yakni cara konservasi dan perolehan air. Ada beberapa hewan yang melaksanakan cara ini, di antara hewan seperti hyena, coklat, dan karakal mendapatkan air dari tubuh mangsanya. Cara yang ketiga yakni pemanfaatan kelompok. Elang haris memecahkan masalah berburu mereka dengan cara pembagian tugas, supaya berburu dapat menghasilkan hasil yang efisien. Yakni selanjutnya cara keempat memanfaatkan kerentanan lingkungan. Beberapa hewan yang melaksanakan cara ini yakni hyena coklat akan menunggu hingga panas tengah hari untuk menyerang anak-anak anjing laut. Hyena menghindari induk para anjing laut sehingga mereka harus menunggu sampai panas tengah hari. Baik, selanjutnya ada kontinuitas, di mana kontinuitas sendiri adalah keberlanjutan atau kesinambungan suatu proses, keadaan, atau sifat dari waktu ke waktu tanpa terputus. Contohnya dalam video tersebut, yaitu hewan gurun mengatur musim reproduksi agar lahir pada waktu yang paling aman. Lalu ada sifat adaptif, seperti telinga besar fennec atau punuk unta yang diwariskan pada keturunannya untuk bertahan hidup. Lalu strategi bertahan seperti aktivitas malam hari atau bergerak cepat di pasir dipelajari dari induk dan diwariskan secara berlaku. Jadi kesimpulannya kontinuitas sendiri adalah kehidupan yang terus berlanjut mereproduksi ditambah dengan pewarisan. Selanjutnya ada universalitas. Universalitas adalah adanya prinsip, hukum, atau mekanisme dasar kehidupan yang berlaku secara umum untuk semua makhluk hidup. Pada video tersebut, prinsip ini terlihat dari kesamaan dasar semua makhluk hidup dalam beradaptasi untuk bertahan hidup meskipun hidup di lingkungan berbeda. Memiliki tujuan biologis yang sama, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan agar tetap hidup dan berkembang biak. Contoh universalitas di sini, kelelawar keluar saat suhu lebih sejuk untuk menghindari panas. Ini bentuk adaptasi perilaku. Selanjutnya, kambing Nubian ibex memanjat tebing curam untuk mencari air. Adaptasi fisik. Ini menunjukkan adaptasi fisik terhadap lingkungan ekstrim. Selanjutnya ada semut hot rod bergerak cepat di siang hari agar tidak terbakar panas. Ini menunjukkan mekanisme fisiologis untuk mengatur suhu tubuh.
Dan terakhir, rubah fennec beraktivitas malam hari dan memiliki telinga besar untuk melepas panas. Ini menunjukkan adaptasi morfologis dan perilaku. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut itu adalah video ini menampilkan keajaiban kehidupan hewan-hewan yang mampu bertahan di gurun paling keras di dunia. Dalam panas ekstrim dan sumber daya yang terbatas, mereka menunjukkan adaptasi luar biasa. Seperti kambing gunung Nubia yang memanjat tebing curam demi bertahan hidup dan meerkat yang waspada terhadap predator berbisa. Segala perilaku mereka dipengaruhi oleh kekuatan matahari yang membentuk cara hidup hewan-hewan tangguh di hamparan gurun yang gersang.